Nama saya Ripka Sriwati Hutagaol, MPM 19010101046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerjaan saya, di mana pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Oke, kita mulai pada presentasi yang pertama, yaitu judulnya Pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada siswa, di mana menggunakan metode model problem based learning. Baik, kita masuk pada materi kedua, berpusat pada guru. Yang pertama metode ceramah, yang kedua tanya jawab, yang ketiga diskusi, yang keempat tugas. Yang pertama metode ceramah, yaitu seorang pendidik hanya memberikan paparan materi sebagai formalitas dan memberikan secara singkat kepada peserta didik. Dan setelah melakukan metode ceramah, hanya memberikan tanya jawab. Nah, di tanya jawab ini hanya sebatas untuk menanyakan pelajaran kecil saja. Yang ketiga, melakukan diskusi. Diskusi ini untuk merundingkan pelajaran-pelajaran yang kurang dimengerti pada peserta didik, dan pendidik hanya memberikan sebatas jawaban yang singkat. Dan yang keempat, pendidik hanya memberikan tugas. Inilah berpusat pada guru. Nah, prinsipnya pada pembelajaran yang dilakukan dengan metode PBL atau Problem Based Learning, yaitu yang pertama, orientasi terhadap masalah. Yang dimaksud dengan orientasi terhadap masalah yaitu menyajikan masalah nyata, hanya memberikan paparan pembelajaran yang hanya singkat dan tidak menyeluruh, hanya sebatas gambarannya saja. Yang kedua, masuk ke organisasi belajar, yaitu guru memfasilitasi untuk memahami masalah. Yang dimaksud dengan memfasilitasi hanya memberikan media kepada peserta didik melalui gambar. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi proses penyelesaian masalah. Yang dimaksud dengan evaluasi, melakukan refleksi atau tugas. Setelah memberikan pemahaman atau materi yang diberikan peserta didik kepada peserta didik yang diberikan pada pembelajaran, di sini pendidik hanya memberikan contoh untuk melakukan refleksi atau tugas mandiri kepada peserta didik. Nah, masuk kita prinsipnya atau ciri-ciri karakteristiknya. Pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Inilah salah satu ciri khasnya pembelajaran berpusat pada guru yang menggunakan proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu hanya dipegang oleh seorang pendidik atau guru. Dan ciri-cirinya menekankan informasi oleh guru kepada siswa berupa pemaparan yang abstrak. Maksudnya yang abstrak itu hanya sekilas dan dilandasi pemikiran bahwa proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, menekankan ingatan siswa yang bersifat pasif dan dalam kegiatan pembelajaran. Dan pada pembelajaran berpusat pada guru ini, gurulah yang lebih banyak berperan untuk kegiatan pembelajaran. Inilah contoh gambaran berpusat pada guru. Nah, boleh kita lihat pada gambaran ini, di mana hanya guru yang memberikan pemaparan materi dan siswa hanya sebagai penonton atau hanya melihat dan tidak aktif atau bisa dikatakan pasif. Nah, hubungannya pada pembelajaran daring yang seperti kita alami pada saat ini, pada pandemi saat ini, yaitu bisa dikatakan berpusat pada siswa. Mengapa saya mengatakan berpusat pada siswa? Karena pada pendidik sekarang sudah melakukan pembelajaran yang sudah lebih membaik lagi, di mana yang pertama penyajian materi yang dilakukan pendidik. Nah, pada bagian yang pertama ini, kadang di dunia pendidikan maupun guru maupun dosen memberikan topik materi pada awalnya. Yang kedua,
pendidik menyuruh siswa atau peserta didiknya untuk menemukan fakta atau menganalisis apa yang ada di materi tersebut. Nah, yang ketiga mengumpulkan informasi atau tanya jawab. Di sini bagian interaksi pendidik dan peserta didik untuk menemukan masalah. Yang keempat, observasi atau refleksi atau pemberian tugas di sini sebagai pusat peserta didik untuk melakukan refleksi diri. Semampu mana dia sudah mengerti pemahaman materi yang sudah diberikan seorang pendidik kepada peserta didik. Nah, lanjut kita materi berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa aktivitasnya yang pertama, pengarahan, pengelolaan kelas, pemberian judul materi, yang keempat, diskusi, tanya jawab, menemukan masalah, mencari sumber. Yang dimaksud dengan pengarahan ini, di mana hanya pendidik memberikan arahan kepada peserta didik bagaimana sebaiknya pembelajaran itu dilakukan. Yang kedua, pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas ini dilakukan melakukan pembagian organisasi. Maksudnya di organisasi ini, peserta didik melakukan pembagian di mana kita harus memilah untuk pembelajaran yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, pemberian judul besar. Pendidik hanya memberikan judul besar. Contohnya, kita akan belajar IPA, bagian tumbuhan. Nah, di mana peserta didik di bagian keempat akan melakukan diskusi atau tanya jawab dan menemukan sebuah masalah. Dan mereka akan mencari sumber dan mengobservasi dan memberikan tujuan atau menyimpulkan suatu masalah yang diberikan pendidik kepada peserta didik. Nah, ini dia pembelajaran yang dilakukan dengan metode PBL atau Problem Based Learning. Yang pertama, klarifikasi masalah, yaitu artinya meyakinkan masalah dengan kompetensi, memberikan pemahaman yang sesuai dengan kompetensi pembelajaran. Yaitu yang kedua, brainstorming. Yaitu artinya mengidentifikasi masalah di mana peserta didik memilah pembelajaran tersebut dan mengidentifikasi apa aja masalahnya, apa yang sedang terjadi pada masalah yang sedang dilakukan dalam pembelajaran. Yang ketiga, pengumpulan informasi di mana peserta didik di sini sudah melakukan identifikasi dan sekarang mereka akan menganalisis atau mengobservasi. Yang keempat, berdiskusi dan berbagi informasi. Yang dimaksud dengan ini, sebagian orang itu karena sudah memiliki kelompok masing-masing menemukan solusi masalah, dapat berdiskusi dan berbagi informasi. Yang kelima, presentasi hasil penyelesaian. Mereka akan memaparkan hasil masalah yang ditemukan dan memberikan materi pemaparan yang mereka teliti mulai dari awal sampai selesai kepada teman yang lain atau bisa juga kepada orang-orang yang mungkin yang memberikan suatu masalah tersebut dan dapat bisa juga dikatakan dengan pendidik atau guru. Nah, yang keenam atau refleksi, sama saja dengan ada juga sangkut pautnya dengan berpusat pada guru, yaitu refleksi, yaitu pemahaman atau tugas yang seperti saya katakan tadi, yaitu memberikan pemahaman diri sendiri untuk melakukan hasil yang sebagaimana dia sudah mengerti, udah sampai mana batasnya dia mengerti suatu materi atau pembelajaran. Nah, lanjut kita, yaitu prinsip yang dilakukan pada berpusat pada guru. Berpusat pada siswa, maaf ya. Guru dalam pembelajaran berpusat pada siswa berperan hanya sebagai fasilitator yang harus mampu membangkitkan ketertarikan siswa terhadap suatu materi belajar. Maksudnya, guru hanya memberikan media pembelajaran, hanya judul besarnya, dan media yang diberikan untuk memberikan ketertarikan kepada siswa agar peserta didik tertarik akan masalah yang akan dicari, akan diteliti, akan yang diobservasi. Nah,
Siswa bisa belajar secara mandiri dengan cara mendengar, membaca, melihat, dan menonton video mengikuti demonstrasi keahlian tertentu. Yang dimaksud dengan berbagai sumber yaitu dikatakan dengan media pembelajaran. Prinsipnya apa saja? Yang pertama, siswa harus jelas apa yang mereka butuhkan untuk dicapai. Yang kedua, mereka harus melihat belajar sebagai sesuatu yang bermakna. Maksudnya itu, apa yang mereka lakukan dalam pembelajaran harus menemukan suatu makna, harus memberikan sesuatu yang benar-benar mengerti, mereka pahami. Yang ketiga, bimbingan atau panduan harus disediakan untuk membantu siswa mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, harus ada kegiatan yang diperlukan siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri dan dari berbagai sumber belajar. Nah, pada saat ini kita boleh melihat gambaran yang berpusat pada siswa. Guru hanya memberikan judul besar dan siswanya yang lebih aktif untuk belajar. Sekian hasil presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih bila ada kata-kata yang salah. Kiranya mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Ripka Sriwati Hutagaol, NPM 190101446. Di sini kita akan mulai belajar tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya anak didik Ibu yang namanya Dimas memimpin doa. Nah, kepada anak didik Ibu yang namanya Dimas, Ibu persilakan. Kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini yaitu rumah adat. Nah, di Indonesia memiliki 34 provinsi. Di 34 provinsi ini memiliki setiap daerah. Nah, memiliki juga bermacam-macam rumah adat. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar yang pertama menunjukkan rumah adat Bolot. Itu yang berasal dari Sumatera Utara. Yang kedua, menunjukkan rumah adat Gadang yang berasal dari Padang. Dan yang ketiga, menunjukkan beberapa macam rumah adat yang ada di Indonesia. Bermacam-macam bukan? Nah, sangat berbeda-beda, tapi kita sebagai anak Indonesia harus saling melestarikan dan menjaga rumah adat yang ada di daerah kita masing-masing dan harus melestarikannya yang ada peninggalan-peninggalan yang ada di kita atau budaya kita sendiri maupun budaya orang lain. Nah, di sini tugasnya Ibu akan memberikan kepada kalian untuk menggambar rumah adat yang ada di daerah kalian masing-masing dan serta kalian mewarnai. Nah, jika kalian memiliki gambar yang bagus dan warna yang rapi, Ibu akan memberikan nilai yang bagus dan memberikan hadiah. Nah, yang perlu kalian tahu untuk menggambar harus membutuhkan gunting, kertas AVS, krayon atau pengwarna, pensil dan penghapus. Sekian video dari Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih.